Ustazina Ahmad Fahmi Jamjam summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah taghashsham bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yubidu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin muhibbal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisir nabi wa alin nabi bisiril fatihah ila hadis nabi. (271) sebelah kanan lah, sebelah kanan bagian bawah. 271 sebelah kanan bagian bawah. Ya Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ini bahagian hakikat dunia lah. Kita berbicara tentang hakikat dunia. Jadi bagaimana aktivitas kita itu menjadi dunia atau aktivitas kita itu bernilai ibadah. Kedua, sesuatu yang menulungi atas berbuat amal akhirat, yaitu dibilangkan pula daripada amal akhirat. Dan jikalau ada, ia amal itu daripada sekira-kira jahirnya di dalam dunia sekalipun. Seperti makan akan makanan, sekadar yang dikasat dengan dia, sekadar yang diniatkan dengan dia makanan itu menulungi atas menuntut ilmu yang memberi manfaat. Nah, jadi makan di rumah tadi, hawa bergerak, anggota kita bernapas nyaman, tujuannya berjamaah, kemudian kita selanjutnya mengkaji ilmu pengetahuan. Nah itu sudah nilai pahala. Makan tadi sudah bernilai pahala. Dan sekedar menulungi dengan dia makan tadi atas berbuat ibadah. Menuntut ilmu, beribadah iya, kau sembahyang, kau bawirid. Nah, jadi dengan makan tadi itu luar biasa nilai pahala. Dan seperti pakaian, nah kita pakaian baju baru atau tidak baju baru, yang penting suci daripada hadas kecil dan besar. Itu ada masalah. Dan tempat kediaman, sekedar yang dikasat dengan dia tempat kediaman, menulungi atas berbuat ibadah. Nyaman kita, di rumah kita tuh nyaman, melaksanakan salat sunat, berzikir, baca Quran, dan lainnya. Itu yang disebut Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu yang kita kehendaki. Semakin besar rumah bagus, semakin nyaman beribadah, ini yang dicari. Kalau semakin besar rumah, semakin susah mau urusi, berarti kan kau beribadat. Nah. Terasa lapah sesudahnya karena rumah keganalan. Mbah baruhan hendak dana rumah. Nah, semuanya itu akan menolongi berbuat ibadat. Dan seperti bernikah yang sekadar hajat, yang menolongi dengan dia nikah itu atas berbuat ibadat. Dengan nikah lalu rajin benar berjamaah maupun berjamaah awan istri atau di masjid atau di musala, bergairah dengan sebab kawin. Ini yang belum kawin lah, yang sudah kawin mungkin aja juga lah. Nah, karena kebutuhannya, seperti orang makan, katanya banyak makan. Nah itu modelnya kada kau di stop. Maka sekalian itu dibilangkan akan dia daripada amal akhirat. Bersalahan jikalau dikasat akan sekalian yang disebutkan di atas tadi, akan bersedap-sedap. Nah ini beda. Bersedap-sedap, bernyaman-nyaman. Nah,
atau dikasat yang disebutkan di atas tadi bermegah-megah. Maka yang demikian itu dibilangkan daripada dunia yang dicela oleh syara itu. Maka yaitu tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Ini sudah digambarkan dalam Al-Quran seperti orang-orang munafik. Orang munafik di zaman Rasulullah di Madinah itu namanya Ubay bin Ka'ab. Memang orang munafik itu kuat karena dia sugih. Dia sugih jadinya kuat. Karena kesandaran nafsunya itu kekuatannya di hartanya. Nah, itu jadi berat. Sampai mati tetap munafik. Tapi karena anaknya ini bagus lah, anaknya ini bagus. Lalu Nabi itu disuruh menyembahyangkan. Bahkan pakaian sidin disuruh menjadi apa? Menutupi apa? Jadi kapan enggak? Dikapankan. Nah, padahal orangnya munafik. Jadi jari Nabi, walaupun begitu bajuku dan salat itu tidak ada manfaatnya. Karena Nabi memuliakan anaknya. Anaknya kan anaknya bagus. Anaknya orang yang selalu dengan Rasulullah. Anaknya. Nah itu turun ayat la tusalli ala hadin. Nah ayatnya lah turun ayat itu, janganlah kamu mensalatkan orang yang matinya mati kafir. Itu asbabun nuzulnya. Tapi ternyata Nabi melakukan itu karena memuliakan, menghormati anaknya, bagus. Nah kayak Abu Jahal kan anaknya Ikrimah. Abu Jahal anaknya Ikrimah Islam dan langsung menjadi panglima perang. Ayo. Jadi kita kada kau pasti bisa aja dari air mani orang kafir bisa bagus. Ya kah? Itu kan dua contoh. Abu Jahal dan Ubay bin Ka'ab itu munafik luar biasa, memusuhi Nabi. Di hadapan Nabi bagus. Nah, ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Orang munafiknya karena diberikan harta oleh Allah banyak. Tapi tujuan Allah memberikan harta itu bukan untuk menyamanakan, untuk mengajab supaya memikirkan harta aja. Disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 85, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jar Allah Ta'ala, janganlah kamu menganggap bagus atau terpengaruh dengan harta yang diberikan kepada mereka itu. Tapi ada tujuan Allah memberikan itu. Innama yuridu ayyu ajibahum biha fid dunya. Tujuan Allah memberikan harta yang banyak itu karena untuk menyiksainya di dunia dan di akhirat. Di dunia apa? Sibuk mau urusi harta aja. Nah, kada kawal lagi anak baiba. Dan ini orang munafik nih lah. Asbabun ini orang munafik. Maksudnya kita nang kada munafik jangan kayak jangan kayak itu maksudnya. Nah. Allah menunjuki harta itu memberikan kepada mereka dan anak lah minal amwal wal aulad. Anaknya cerdas-cerdas, anaknya bagus-bagus. Tapi tujuan Allah bukan itu, la yuridu bihim al khaira. Allah bukan memberikan kepada mereka itu orang munafik kebaikan. Innama yuridu ayu ajibahum biha fid dunya bil masaibi wan naqabat. Nah, karena ini sibuk mengurusi hartanya dan berlejat-lejat. Di sini tadi kan jangan berlejat-lejat, bersedap-sedap. Orang munafik itu bila hartanya bersedap-sedap dan berlejat-lejat. Kada ingat laginya. Nah, sehingga dengan hartanya itu bermacam-macam, pusang pikiran, masaib itu kan musibah. Memikirkan hartanya supaya meningkat terus, kayak apa caranya supaya harta itu bertambah terus. Kadang memikirkan halal haram itu kan dipikirkannya. Ini orang munafik. Nah, orang munafik lah. Nah. Wa tazhaka anfusuhum. Tafsirnya takhruju arwahum wa yamutu alal kufri. Maka sampai keluar ruhnya, artinya matinya, wa yamutu alal kufri, maka kematiannya itu hal keadaannya kafir karena sibuknya. Di mana kesibukannya? Munsagili nabit tamattu bil amwal wal aulad,
Mereka tenggelam dengan kelezatan dengan sebab harta yang banyak dan sebab anak-anaknya pintar dan cerdas. Anin najri wa tadabbur fil awaqib, kada sempat lagi memikirkan dan membayangkan akibatnya tuh, kada dipikirkan lagi akibatnya lah karena keasikan. Wa anin najri, nyaman tuh bang dipikiran, kada memikirkan akibatnya kayak apa aku nih kalau sudah kayaannya kena mati kayak apa, itu kada dipikirkan. Nah ini tabiat orang munafik. Jadi Allah menunjukkan harta itu bukan untuk kebaikan, tapi untuk menyiksa. Nah ayat ini memang asbabun nuzulnya orang munafik, tapi ayat ini menjadi kepada seluruh manusia, artinya termasuk kita yang beriman dan Islam, jangan meniru seperti mereka. Ini bagian dunia, dunia. Yang ketiga, tiap-tiap sesuatu yang tiada manfaat di dalam akhirat sekali-kali seperti makan yang bersedap-sedap. Nah, seperti makan yang bersedap-sedap yang diharuskan. Makan itu kan harus saja hukumnya, kada wajib. Tapi ini bersedap-sedap karena hartanya banyak. Tetapi yang lebih daripada darurat. Darurat itu kan kebutuhan yang kada boleh tidak kita harus makan. Karena makan itu kebutuhan jasmani. Maka kita kada makan. Bila kada makan yamut. Kalau kada makan yamut, dalam itu mati. Matinya bukan mati roh, tapi organ kita lemah. Satu persatu kada kawa. Nah itu jadi makan itu wajib. Wajib dalam artian sekedar memperkuat organ kita untuk melakukan kebajikan. Kada boleh kada makan karena hajatnya anggota kita. Paling tidak sehari itu sekali paling tidak. Nah, walaupun mubah hukumnya. Nah, dan yang lebih daripada hajat yang menulungi atas amal akhirat itu. Dan seperti pakaian dan tempat kediaman dan bernikah yang lebih daripada sekadar darurat. Dan yang lebih daripada sekadar hajat yang menulungi atas amal akhirat itu, maka sekalian itu dibilangkan daripada semata-mata dunia yang dicela oleh syara. Dan seperti segala perbuatan yang maksiat yang disukai akan dia oleh nafsunya itu, maka yaitu dibilangkan daripada dunia yang terlebih dicela oleh agama. Serba berlebihan. Nah, sudah dijelaskan oleh Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, jangan berlebihan. Jadi yang disebut sana makan dan minum, karena itu yang tidak terpisah dengan kehidupan kita. Pakaian, sarana, rumah tangga, jangan berlebihan juga sama. Karena ada hak keluarga, ada hak fakir miskin yang dekat dengan kita. Dan itu untuk saham kita akhirat, bukan sia-sia kita menyiapkan itu. Lah, semuanya untuk bekal kita di negeri akhirat. Dan demikian lagi setengah daripada yang dinamakan semata-mata dunia yang dicela oleh syara, yaitu sekalian yang disukai oleh nafsu yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, seperti emas. Emas yang berlebihan, ya, tapi kada dijakati. Nang kaya nang 36 kilo tuh, tapi di Jakati sidit, ada apa-apa sidit, tetap aja ada di pahala. Ada tuan guru yang meninggal kan 6 kilo emas, tidak apa-apa. Semakin banyak pahala sidit, karena dijalakan sesuai dengan syariat. Emas itu kalau bini kita memakai ukuran nang wajar 85 atau 70 itu kada di Jakati. Tapi kalau lebih dari itu 100 gram aja wajib dijakati. Hah? Ya, itu wajib dijakati. Apalagi nang 300. Nah ini harus dipahami nih lah. Ini nang paling kuat hukumnya tuh wajib dijakati. Sekalipun dipakai, tetap dijakati. Jadi nang sekadar wajar tuh 70 gram lah misalnya, di bawah dari standar. Itu wajib dijakati.
dan perak dan rumah dan kebun dan hamba laki-laki dan hamba perempuan dan barang sebagainya yang lebih daripada sekadar hajat. Ini hamba-hamba ini di zaman dulu lah. Hamba berbanyak-banyak membeli hamba. Tapi ada yang membeli hamba kayak Abu Bakar kan membeli hamba itu karena untuk memerdekakan, bukan untuk dipakai. Dan kata setengah ulama, dunyaka ma syagalaka anillahi ta'ala. Yang disebutkan duniamu itu yang dicela oleh agama, yaitu ialah tiap-tiap sesuatu yang menyibukkan akan dikau daripada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Apa saja tuh? Nah, yang menyibukkan, menghalangi untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu, itu ukurannya. Bukan amalan lain. Ukurannya tuh sembahyang 5 waktu. Itu ukurannya. Bila itu terhalang karena pekerjaan kita, walaupun baca Quran. Ayo, baca Quran tuh kurang apa? Pahalanya abdalu ibadati qiraatul Quran, kata Rasulullah. Seabdal-abdal amaliyah bacaan itu adalah Al-Quran. Tapi pada saat ajan datang, harus berhenti. Karena lebih abdal menjawab ajan. Lebih abdal menjawab ajan. Itu kedudukan hukumnya. Nah ini kita masih agak berat. Nah, agak berat. Apalagi pekerjaan yang lain baca Quran. Bayangkan ini baca Quran. Apalagi yang lain. Makanya sahabat Nabi kita Sayyidina Utsman, barang siapa mahalar sembahyang, man hafizas salawatil khamsa wa dama 'alaiha akramahullah bitis'i karamatin. Barang siapa memelihara sembahyang 5 waktu dan mudawamah istiqamah 'alaiha akramahullah bitis'i karamatin. Diberi 9 karamat. Atau Sayyidina Utsman. Yang pertama apa? Karamatnya diberi nang nyata kita rasakan, yuhibbuhullah. Allah mencintai kita. Buktinya kita kalau sembahyang. Berarti cinta Allah selalu berserta kita. Dan kita kada kawa berbuat baik oleh Allah kalau Allah kada cinta dulu. Itu berdasarkan Al-Quran. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Itu dalilnya. Allah dulu cinta awan kita, baru kita kawa cinta awan Allah. Jadi jangan pernah merasa salat 5 waktu istiqamah, jangan merasa kita nang kawa. Tapi inilah anugerah Allah. Itu tasawufnya. Itu hakikatnya. Nah. Sama ridha kayak itu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita kawa senang awan Allah. Kawa ridha awan Allah karena Allah berdulu ridha awan kita. Itu Quran semua dalilnya. Jadi wa yakunu badanuhu sahihan. Orang yang selalu memperhatikan salat 5 waktu, Sayyidina Utsman sahabat, hatinya selalu sehat. Kalau hati sehat, badan pasti sehat. Di situ kan badan disebut, tapi yang dikehendaki hati. Karena banyak orang yang sehat badan kada kau sembah. Adalah banyak awak sehat, angkat kuat, sembahyang berat, iyalah. Olahraga. Nah, wa yakunu badanhu sahihan. Kalau orang rajin memperhatikan waktu, insya Allah hatinya sehat. Karena rahmat Allah ada padanya. 2 tuh gen dulu kena bahasa, nyana lain kada hafal lagi. Jadi itu nang memperhatikan waktu sembahyang. Hah? Apanya? Ada yang mengatakan nang kuat fikih itu makan tuh haram, nang dimakan tuh haram. Kenapa? Ajan itu anda kita sebelum datang masjid bernya sarakaat lalu ajan gitu. Orang lah kita teruskan kalau
Nah, kita tuntung salam itu disunatkan menjawab azan itu lagi. Ayo bayangkan, disunatkan menjawab azan. Nah kita waktu sembahyang teh sempat menjawab azan sampai selesai kita menjawab. Apalagi makan waktu azan. Nah, kita kadang-kadang kan waktu azan berpendir macam-macam, itu sudah terbiasa. Mun orang azan kada boleh. Biasanya kita kan kalau datang ke masjid kita sudah sarakaat, baru azan kada kau bampi kita sarakaat aja. Kada tuntung akan sembahyang dulu kita jawab setelah sembahyang. Allahu akbar asyhadu alla ilaha. Itu maksudnya betapa gananya pahala menjawab azan. Makanya waktu azan itu sembahyang sunat makruh. Karena ganal pahala menjawab azan daripada sembahyang sunat. Nah, lihat hari Jumat itu adalah orang azan sembahyang adalah hari Jumat. Kalau nya ada berarti nya kada paham toh. Kada tahu taunya kasihan. Nah, kada tahunya kasihan. Nah, kalau sudah azan baru sembahyang tahiyatul masjid boleh. Karena masuk masjid tuh kada boleh kada sembahyang tahiyatul masjid walaupun khatib di atas mimbar. Tapi sembahyangnya jangan pakai dua iftitah dan jangan pakai ayat. Fatihah aja sudah selesai. Jar Nabi, kalau kita menjawab sembahyang apa azan itu sempurna dan doanya sempurna, hadiahnya sudah surga. Diberi surga, belum sembahyang lagi. Menjawab azan secara sempurna dan doa azannya sempurna sudah dapat surga. Nah, sampai mati kita itu amaliyahnya itu insya Allah surga. Belum lagi ibadah yang lainnya. Nah itu tadi apa? Duniamu yang dicela oleh syara, arti dicela itu artinya di apa tuh? Kada dipandang syariat oleh syariat bagus lah. Ialah tiap-tiap sesuatu yang menyibukkan akan dikau daripada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, atau yang menyibukkan akan dikau daripada zikrullah Ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa qad jama'allahu ta'ala majami'al hawa fi khamsati umurin. Artinya dan sesungguhnya telah menghimpunkan Allah Ta'ala akan perhimpunan yang disukai oleh nafsu yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat itu, yaitu di dalam 5 perkara yang tersebut di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada disebut di sinilah 5 dan ada 7 lah. Firman Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwal wa aulad." Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya hanya saja hidup yang sia-sia di dalam dunia itu, yaitu pertama bermain-main dan lupa-lupa dan berhiasan-hiasan dan bermegah-megah antara kamu dan membanyakkan di dalam harta dan membanyakkan anak. Ini nang lupa tadi. Padahal semuanya ini bagus asalnya, tapi karena bermegah-megah, ya, bermegah-megah, bangga dengan harta, dengan anak yang cerdas-cerdas. Nah, rasa seorang yang membimbing yang berhasilnya, lah rasa seorang. Lalu hendak ajan sudah asar tuh tulak. Nah, karena hendak asar tuh kan kondisinya nyaman, naung, nyaman. Mudah-mudahan dapat petunjuk beratan. Ya kalau itu kita memandang sebagai etibar lah. Semua itu sebagai etibar. Nah, mudah-mudahan diberi petunjuk. Di antaranya memang dasar kada tahu. Di antaranya. Punya tahu insya Allah. Tahu itu kan ilmu, artinya ilmu itu kan nur hidayah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali ta'ala, wal a'yanul lati tahsulu minha hajil khamsatu
Sab'atun yajma'uha qaulu ta'ala. Nah, ada 7, tambahan 2 lagi. Firman Allah Ta'ala. Ada perhiasan. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al-muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya sekalian sesuatu ain yang dinamakan dunia, benda ain tornya yang dinamakan dunia, yang hasil daripada 5 perkara di atas tadi, tersebut di dalam ayat yang dahulu itu 5 perkara, yaitu ada 7 perkara yang terhimpun di dalam firman Allah yang akan datang. Zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayli wal musawwamah wal an'am wal haras. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Surah Al-Imran ayat 14. Artinya diberi perhiasan oleh Allah Ta'ala bagi manusia yang kasih mereka itu akan segala syahwat, yaitu daripada perempuan. Nang senang perhiasan itu perempuan. Nah, jadi kita boleh aja menukarakan, tapi asal tujuan si perempuan ini sesuai dengan syariat. Apabila bertentangan dengan syariat pakaiannya itu, maka kita tolak. Ini perintah Allah. Karena ada aturan. Dalam Al-Quran disebutkan, summa ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabi'ha, kata Allah. Kami jadikan engkau ya Muhammad dan syariat yang berkaitan dengan urusan agama, fattabi'ha, maka ikutilah syariat. Nah, misalnya kita hendak menukarakan bini ini bata tagih atau anak bata tagih, kita ukur dulu, bujurlah menurut syariat. Nah, ini aturannya lah. Karena kita harus kembali kepada aturan agama. Karena kan perhiasan ini artinya perhiasan dunia. Kalau ini minta tukarakan berlebih-lebihan, maka kita stop. Kalau kita kabulakan, berkita secara kafih, kita akan ikut dosanya. Jadi ada ukuran syariat. Wala tattabi'u ahwa alladzina la ya'lamun, kata Allah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak paham agama. Kita tarik ke diri kita. Kalau kehendak kita di nafsu, berarti kita kada paham agama tuh. Belum mengerti agama. Ataupun kehendak anak istri. Kalau kita setuju dengan kehendak anak istri yang tidak sesuai dengan syariat, berarti hukumnya sama. Bahkan kita kadang-kadang nafsu kita adalah kalau anak berpakaian yang penah hebat, rasa bangga, rasa ya gimana lo? Nah, ini bagian nafsu. Wala tattabi'ul ahwa alladzina la ya'lamun. Ya Allah, jangan diikuti keinginan hawa nafsu yang bertentangan dengan syariat. Nang kayak ini kadang-kadang kita terasa dosa-dosa yang menghijab kita. Nah, syariat inilah. Nah, ini urusan dunia ini memang rumit. Tapi kalau sudah memahami, insya Allah petunjuk selalu datang. Beribadah aja kita kadang-kadang bisa nafsu, ya kalau apalagi memang dunia berdahulu sudah. Orang sembahyang tahajud di waktu malam tuh disuruh oleh Allah Ta'ala beristighfar imbahnya. Nah, sembahyang tahajud malam tuh cuman surangan kalau sedang keadaan surangan. Ayatnya di mana? Surah Ad-Dzariyat, wa minal ashari wa hum yastaghfirun. Itu dalilnya. Karena pada waktu sahur itu kan orang ratibul hadat, salat tahajud. Tapi imbahnya harus istighfar karena bisa masuk sarabihim al-ujubu, itu tafsirnya. Bisa aja merayap perasaan ujub pada saat salat itu, tahajud itu ya. Perasaan ujub karena seorang kaum melaksanakan tahajud beberapa rakaat. Timbul ujub, disitulah harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nang cara mah kayak ini Ini paling banget ya. Bahayanya ada ujub, ada riya, ada perasaan cerdas. Semuanya tak kumpul di sini. Nah, apabila kada paham. Makanya orang cara mah ini hati-hati. Nah, sembahyang menyendiri aja tetap istighfar kepada Allah. Karena sarabihim aujubun. Itu nih. Bisa aja syaratornya berjalan. Bisa ta'akui itu Karena setan kada pernah berpisah dengan
kita. Terus mengintai, setan tidak pernah tidur. Terus mengintai kita. Alhamdulillah. Kuap-kuap di warung. Jurang apa? Alhamdulillah tadi kau tahajud ya. Nah, berucap tahajud tuh hilang sudah pahalanya. Nang tasambat gawian tuh hilang sudah pahalanya. Karena bepadah itu salahnya. Mun sudah harta banyak kedahkun bepadah. Itu gawian setan menggoda lah. Itu gawian setan yang menggoda namanya. Artinya diberi perhiasan oleh Allah Ta'ala bagi manusia yang kasih mereka itu akan segala syahwat, yaitu daripada perempuan dan anak, dan berpikul-pikul daripada emas dan perak. Berpikul-pikul, al-muqantar itu kan berpikul-pikul emas. Orang berdagang emas. Dan kuda yang baik-baik. Ada kuda kalau kuda ini kan calon presiden kini baca kusi kuda sih din. Dan beberapa binatang daripada unta dan lembu. Banyak bisi unta, banyak bisi sapi lah. Sebenarnya semuanya itu bagus. Harta yang ada tuh bagus. Cuma tadi karena bersedap dan berlebihan itu ya salahnya. Dan kambing, nah bengu kambing. Dan beberapa tanaman yang banyak. Dan sekalian demikian itu, yaitu tempat bersuka-suka dan bersedap-sedap kehidupan di dalam dunia jua. Tiada baginya memberi manfaat di dalam akhirat. Dan Allah Ta'ala itu di sisinya sorga di dalam akhirat, yaitu sebaik-baik tempat kita kembali. Artinya kayak apa? Jadi muka bumi hebatnya tetap buruk. Karena asalnya dari tanah. Nang mangelola juga asalnya dari tanah, jadi buruk terus di muka bumi ini apa aja. Lah, tapi kalau surga aja Nabi kekal. Karena surga itu diciptakan dari nur. Nang mengelola surga itu juga orangnya adalah dari nur. Malaikat itu nur lah. Nah, jadi kada mau hilang. Makanya nikmat surga itu kada kau dibanding dengan nikmat dunia. Nikmat dunia ini kayak aja hebatnya pasti buruk. Makanan nyaman, embahnya buruk kada. Nah ya kalau rumah yang mewah paling-paling 2-3 bulan buruk atau setahun buruk, mencat pulang kena. Mobil yang mewah setahun 2 tahun buruk. Kadang-kadang kada buruknya itulah dunia. Lebih baik kita cenderung ke akhirat karena akhirat tuh kekal. Kada pernah buruk di sana. Adapun 7 yang tersebut dalam ayat ini yaitulah katanya hakikat dunia. Nah, nang 7 ini jar Imam Ghazali hakikat dunia. Sebenar-benar dunia ya nang 7 ini nah. Bila kita kada kau menyikapi, kena kita nang 7 ini. Nah. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, wa qad kana sedikit lagi lah. Wa qad kana al-Fudailu ibnu Iyad radhiyallahu anhu yaqul li ashabihi ajlisu bina litatubu minaz zambi alladzi la yahtadi ilaihi walibun nas wa huwa hubbud dunya min malin wa ta'amin wa kalamin wa manamin fa inna hajil asya al arba'ata hiya arkanu mahabbatid dunya. Intaha. Artinya, dan sesungguhnya adalah Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata bagi beberapa sahabatnya, duduk kamu dengan kami supaya tobat kamu daripada dosa yang tiada dapat petunjuk kepadanya oleh kebanyakan manusia. Nah. Dan yaitu kasih akan dunia daripada harta dan makanan dan perkataan dan tidur. Maka karena yang 4 perkara ini yaitulah rukun kasih akan dunia. Dan kata Imam Al-Ghazali Ta'ala, faqad arabta anna kullama huwa lillahi falaysa minad dunya wa qadru daruratil qut wa ma la budda minhu min maskanin wa malbasin huwa lillahi in qusida bih wajhullah wal istiksaru minhu tana'umu wa huwa li ghairillah. Artinya, maka sesungguhnya telah engkau ketahui bahwasanya tiap-tiap dunia yang diperbuat karena Allah Ta'ala, maka yaitu bukan daripada
dunia. Nah, dasarnya karena Allah aja. Apa karena digawe? Tapi memang nang disuruh syariat juga mun mencuntan karena Allah tuh lain. Kalau bang kena karena Allah semuanya. Nah, menyambati orang karena Allah kada mau nih tak. Nang karena Allah nang sesuai juga dengan aturan agama. Bahwasanya tiap-tiap dunia yang diperbuat karena Allah Ta'ala maka yaitu bukan daripada dunia yang dicela oleh syara. Dan mengambil dunia yang sekedar makanan yang darurat dan mengambil akan dunia yang tak dapat tiada daripadanya seperti mengambil akan tempat kediaman dan pakaian yang tak dapat tiada daripadanya pakaian. Jika dikasat dengan dia karena Allah Ta'ala maka yaitu bukan daripada dunia yang dicela oleh syara. Adapun yang membanyakan mengambil daripada dunia itu karena bersedap-sedap dan karena bersuka-suka itu bukan karena Allah Ta'ala. Yaitulah dunia yang dicela oleh syara. Sampai kalau? Nah, jadi kesimpulannya kita karena Allah. Karena makan yang sedap karena Allah. Artinya supaya kuat. Ya, makan sedap tapi untuk karena Allah aja ada Bapak. Artinya kita buktikan yang nyaman nih nah. Kita semakin giat beribadah. Kemudian nih ada saruan kita imbah nih nah. Imbah ini ada saruan di nih, sini kada nih ya, Mahli Gailen. Selamatan bertahanlah ke sana. Diundang. Nya selamatan biasa aja minta baca Yasin 2 selamat selesai sudah. Yang kedua saruan pengantin hari Minggu bertahanlah anak amanakan kok di komplek Haji Muhammad. Tuh Sahrudin di belakang tuh nah, anak-anaknya. Jadi anaknya tuh anak kemanakan bini. Bertahan di Sarwilah hari Ahad kena. Hari Minggu bertahan. Jadi kada ada undangan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita berniat untuk mempraktikkan walaupun sedikit. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita dan seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khashin, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
العالمين